kalau di penjara dia ancamannya adalah sampai hukuman mati. Yang lain sudah ada yang diancam hukuman seumur hidup. Jadi kalau dia dianggap biangnya, sangat mungkin bahwa dia dihukum mati. Dan pada saat ada ada pengadilan, itu kan sampai tidak boleh bicara dengan media. Jadi bagi dia bahwa akhirnya bisa lolos, jelas dia euforianya setengah mati, dari ancaman hukuman mati sampai bebas, kan sudah luar biasa. Jadi bahwa terjadi euforia itu hal yang sangat-sangat wajar. Saya pikir orang lain juga akan euforia, apalagi belum pernah dia dialami, didukung oleh sekian banyak massa. Itu kan luar biasa memang. Kalau untuk orang-orang yang memang membantu pada saat dia bebas, menolong gitu, sikap atau sifat mereka itu juga berlebih, atau memang karena ya emang faktanya si Peggy ini gak bersalah sehingga massa lebih kayak antusias gitu. Sekarang kalau kita lihat ya, massa juga sebetulnya juga ya agak kesel kenapa hukum tidak berjalan. Jadi cukup banyak akhirnya ikut untuk mendukung karena merasa itu keterlaluan juga. Masa ya sampai bisa nantinya risiko hukuman mati. Jadi saya pikir itu hal yang sangat wajar. Bu, ini kan Peggy kemarin sempat di dalam penjara ditahan. Nah, perlu nggak sih dia direhab untuk memulihkan kejiwaannya? Sekarang kita lihat ya bahwa seorang yang di dalam penjara, apa yang akan terjadi sebagai akibatnya itu kembali lagi tergantung atau banyak dipengaruhi oleh kepribadiannya. Jika kepribadiannya seorang yang ya lemah atau kepribadian seorang yang tegar, hasilnya akan berbeda. Karena sekarang kita tidak bisa menilai sampai seberapa jauh kegigihan dari Peggy, maka kita lebih baik menilai lebih lanjut dulu. Kalau sekarang pada saat euforia tidak akan terjadi apa-apa, dia juga tidak dalam keadaan depresi. Tapi nanti setelah euforia itu mereda, karena tidak mungkin sekian masa tetap berada di tempat dan tetap mendukung sepenuhnya. Dalam hati mereka bisa mendukung, tapi untuk muncul itu akan bertahap berkurang. Itu yang biasa terjadi. Jadi baiknya kita lihat apakah lingkungannya, pengacara sekian banyak, keluarga bisa mendukung dan kepribadian cukup kuat, maka tetap ada efek negatif. Tapi efek negatif itu bisa hilang secara bertahap. Tapi perlukah dia harus berkonsultasi dengan psikiater? Kita lihat lagi. Jadi kalau biasanya yang akan terjadi adalah pada saat masa sudah berkurang di situ dan dia tahu bahwa dia masih berisiko, di situ dia akan mengalami suatu ketakutan dan di situ akan mungkin terjadi depresi, dan biasanya mereka itu sudah tidak bergairah lagi untuk kehidupannya, sepertinya sudah kurang bernilai. Kita lihat lagi pada Peggy bagaimana, karena support yang terjadi luar biasa. Karena itu kita tunggu setelah support berkurang. Sekarang bahwa ada yang mendukung, itu kan juga suatu support tersendiri. Itu suatu pengobatan psikologis tersendiri. Bu, dengan dia berkoar-koar tampil sampai live di TV, sempat jadi co-host diundang salah satu stasiun TV, dia menceritakan kronologis di dalam tahanan seperti apa. Itu bentuk dia untuk mengungkapkan bahwa sesakit itu, atau memang untuk sebagai kayak pemulihan batin dia sih Bu, dengan dia berani speak up. Sekarang di sini saya mau mencoba untuk bersikap netral, bukan membela Peggy, tapi melihat
apa yang akan terjadi jika seseorang dipanggil oleh media. Dia dipanggil oleh media lalu diminta menceritakan. Dalam hatinya dia tetap dendam. Apakah akan diutarakan? Kecuali jika misalnya dia dipanggil oleh polisi-polisi, mungkin dia tidak akan menceritakan. Tapi dipanggil oleh media, dia anggap bahwa media itu mendukung dirinya, maka dengan sangat kemungkinan besar adalah bahwa dia akan menceritakan apa yang terjadi, akan mengungkapkan perasaannya selama di penjara. Tapi kalau untuk tindakan atau sikap kayak gini saat ini udah benar atau seperti apa sih Bu? Karena kayak berani banget gitu Bu. Sementara jelas dengan dukungan yang luar biasa, dia akan sangat berani. Mungkin dulu tidak terlalu berani, sekarang akan lebih berani. Karena keberanian seseorang juga tergantung pada dukungan dan fasilitas. Keberanian seorang anak orang kaya, anak pejabat akan jauh lebih besar dibandingkan dengan anak orang yang kurang mampu. Itu kita bisa lihat dari fakta-fakta yang terjadi pada geng motor. Pimpinannya kan biasanya ya umum terjadi bahwa pimpinan geng motor anak orang berada, anak pejabat. Kalau tanggapan Ibu melihat banyak lawyer atau kuasa hukum yang muncul juga nih memberikan statement yang berbeda, padahal mohon maaf nih Bu, kan kuliahnya sama, misalkan yang dipelajari juga sama, tapi berstatement untuk membelanya tuh malah justru saling menyerang kejiwaan atau Di sini kita lihat ya, pengacara tergantung pada apa yang dia utarakan sebagai alasan untuk menjatuhkan atau mengangkat Peggy. Tapi sekarang bukan hanya itu, tapi tergantung pada fakta. Seandainya kita seorang pengacara yang bertentangan dengan Peggy, maka dia ambil fakta yang negatif yang mungkin belum tentu ada. Misalnya, polisi mengatakan Peggy penyebab. Peggy memang orang yang melakukan pembunuhan. Ya otomatis dia memakai itu sebagai alasan. Tapi yang lain menemukan bahwa Peggy tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Maka yang lain mengungkapkan itu. Karena itu saya anggap bahwa Peggy ya sementara tetap aman, dan semoga pengacara tetap mendukung walaupun Peggy tidak punya uang cukup. Karena Peggy kita bayangkan sebagai kuli bangunan untuk membayar pengacara jelas tidak mampu. Tapi kalau pengacara tetap kukuh untuk membela, maka sangat mungkin bahwa Peggy tetap aman. Kita lihat juga dari fakta. Saya di sini bukan melihat dari sudut perkara, tapi dari fakta. Bahwa fakta yang terjadi adalah misalnya CCTV bisa dipalsukan. Sidik jari sudah diminta, akhirnya bisa saja dipalsukan. Kita tidak tahu apakah misalnya kayunya nanti diganti dengan kayu yang mirip, kemudian ditempel sidik jari yang diminta pada saat di penjara, maka kembali lagi terjadi bukti walaupun bukti itu palsu. Jadi semua ini masih mungkin. Walaupun Peggy tetap supaya berbesar hati, karena dengan berbesar hati dia lebih terbuka dalam melihat apa yang dipalsukan dan bagaimana membuktikan pemalsuannya.